dan sehat. 107 sampai 100 pinten, Mas? 107 sampai 108, Mbak. Oke. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah pada hari itu. Mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok, membantah, dan semua suara untuk merendahkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Oke, matur suwun Mas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pembacaan arti ayat 109 sampai 110, Mas Trian Wahyu Nugroho, sakit voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Untuk kabar-kabar kami di Qatar, alhamdulillah keadaan sehat, kerjaan juga lancar, dan keluarga yang di Indonesia juga sehat. Pembacaan arti ayat 109-110 ya, Mas. Iya, Mas. Pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan diridhoi perkataannya. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Oke, sekian Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan arti ayat 111 sampai 112, Mbak Zulfah, sakit voice. Ya Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar-kabarnya kami di Indonesia, khususnya di Pontianak, alhamdulillah semuanya sehat-sehat dan pekerjaan lancar, insyaallah. 111 sampai 112 ya Mas? Iya, Mbak. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Selesai Mas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pembacaan arti ayat 113 sampai 115. Mas Mohalil Sumenep, sakit voice. Sering sakit voice. Mas Yanto Abbas, sakit voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar-kabar kami di Kalimantan, alhamdulillah Mas, semuanya baik dan sehat. Pekerjaan alhamdulillah lancar. Untuk artinya 100 berapa Mas? 113 sampai 115 Mas. Oh iya. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagai dari ancaman, agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan jangan engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Saya selesai, Mas. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian Qiraah malam ini sampai atau ayat 115. Bila ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon maaf selaku moderator. Waktu kami kembalikan ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan Abdul Aziz untuk moderator malam hari ini. Ini sudah 16 yang bergabung ya. Sambil menunggu Ustadz, Ustadz belum ada jawaban. Bisa sambil kabar-kabari dulu. Mbak Farida, bisa voice? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya yang ada di Seoul sehat, keluarga di rumah juga sehat. Semoga teman-teman yang mengikuti pengajian juga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Farida. Ini Ustadz sudah ada respon. Monggo bisa dipersiapkan ya, untuk menyimak tausiah dari beliau. Bisa dipersiapkan alat tulisnya serta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Samsi dari Nganjuk di Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Begitu Pak. Saya seorang tunanetra. Oke, alhamdulillah bisa bergabung ya Pak Samsi. Iya Pak. Alhamdulillah, semoga bisa istiqomah Pak Samsi yang dari Nganjuk. Iya Pak, iya. Terima kasih Pak Samsi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagus, bisa di off videonya mungkin. Ustadz belum bergabung ya. Tujuh belas nih absennya. Nih, sambil menunggu staf bergabung ya. Barangkali nanti yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat Zoom, atau yang mau bertanya langsung juga boleh, bisa raise yang terlebih dahulu, atau nanti saat waktu sesi tanya jawab bisa langsung aktifkan voice nih. Oke, monggo bisa di-update Mas Bagus.
belum terkoneksi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz beserta keluarga? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Sebelum dimulai melaporkan yang tergabung dalam Zoom meeting, Ustadz. Ada 17 saudara yang sudah bergabung. Yang dari Korea ada 6 saudara. Dari Jepang ada 2 saudara, dari Taiwan ada 1 saudari, Hongkong tambah 1, dan Hongkong 3 saudari yang bergabung, Finlandia 1, Qatar 1, dan Indonesia 4 saudara yang bergabung, Ustaz. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk istiqomah. Amin. Insya Allah bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minggu lalu kelihatannya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terselesaikan. Kita selesaikan dulu sebelum masuk ke pelajaran baru, silakan. Oke, ada sisa 3 pertanyaan dari Facebook, Ustadz. Yang pertama dari Pak Imrantawi terkait tayamum. Bismillah, izin bertanya, apakah orang yang mimpi basah dalam keadaan sakit dan tidak bisa kena air, apakah tayamumnya 2 kali? Yang pertama tayamum untuk mandi junubnya, yang kedua tayamum untuk wudunya, atau hanya cukup 1 kali tayamum saja? Mohon pencerahan dan pendalilannya. Terima kasih, Ustadz. Iya, cukup sekali saja, karena tayamum itu bisa menggantikan dua-duanya, bisa menggantikan wudhu dan juga menggantikan mandi junub, kan itu. Ya, dan sekali lagi dulu pernah saya sampaikan juga ada hadis yang berbicara tentang mandi junub tanpa melibatkan wudhu. Artinya mandi junub itu memang betul-betul untuk bersuci dari hadas besar, kan itu. Kalau wudhu itu adalah mekanisme untuk bersuci dari hadas kecil, kan itu. Ya, adapun tayamum itu bisa menggantikan kedua-duanya, bisa menggantikan mandi yang biasanya berfungsi untuk mensucikan diri dari hadas besar, dan juga bisa menggantikan wudhu yang biasanya digunakan untuk bersuci dari hadas kecil, kan itu ya. Jadi kalau sudah mandi tidak perlu wudhu lagi, meskipun mandinya tanpa wudhu tadi hadis yang lain yang belum pernah dibrosurkan, suatu saat mungkin juga akan dibrosurkan. Ya, sekalipun tidak ada wudhu di dalam mandinya, tetap saja mandinya kalau sesuai dengan syariat sudah menghapuskan hadas besar tadi, kan itu. Terhapusnya hadas besar itu otomatis juga menghapus hadas kecil, kan gitu. Ya, jadi tidak perlu wudhu. Kalau pertanyaannya apakah harus tayamum 2 kali kalau mimpi basah ketika sakit, tidak, hanya sekali saja cukup untuk menggantikan kedua-duanya tadi hitungannya. Jadi hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita bersuci dari hadas besar, otomatis kita itu suci dari hadas kecil juga, gitu loh. Ya, maka tidak perlu kita bersuci dari hadas besar dulu kemudian dilanjutkan dengan bersuci dari hadas kecil, tidak perlu. Jadi tayamumnya hanya sekali saja. Suci dari hadas besar itu juga termasuk sudah suci dari hadas kecil. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami.
Iya, alhamdulillah. Kemudian dilanjut yang kedua dari akun dengan nama Pak Muhammad Faris. Mau tanya Ustadz, kalau badan kena najis anjing kan harus dibasuh pakai air 7 kali. Yang sekali dicampur dengan debu atau tanah. Itu waktu menyampurkan tanah sama air, waktu pertama mau membasuh, atau pertengahan, atau terakhir membasuh, Ustadz? Iya, jadi ini khilafiyah ya, terkait dengan jilatan anjing atau orang mengatakan air liur kan gitu. Jadi sebenarnya hadisnya kan berbicara tentang idza walagul kalbu ina kan gitu ya. Artinya apabila anjing itu menjilat ina, bejana, wadah, mangkok kan itu, mangkok atau gelas dan sejenisnya dengan itu, tempat air gitu. Ya, maka kemudian tempat air itu harus disucikan dengan cara mencucinya 7 kali, salah satunya mencuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau dengan debu dan sebagainya. Sebenarnya sama seperti dulu ketika katakan 50-an tahun yang lalu, tidak banyak sabun dan sebagainya. Waktu itu orang sering ya menggunakan abu ya. Jadi kalau kita menanak nasi atau menanak apapun dengan menggunakan kayu, itu nanti di pawonnya itu, di luangnya itu ada abu ya. Abunya itulah yang digunakan untuk mencuci piring dan sebagainya, terutama piring-piring yang dia itu terkontaminasi dengan lemak, digunakan untuk makan gulai atau yang sejenis dengan itu yang berlemak, maka lemaknya tadi mudah terserap oleh abu tadi. Nah, sebenarnya tuntunan Rasulullah itu seperti itu. Di dalam air liur anjing itu kan ada lendirnya itu kalau dia itu menempel di dalam bejana, itu juga lebih sulit dihilangkan daripada kotoran-kotoran yang lain gitu. Maka kemudian ada tuntunan seperti itu kan itu ya, supaya mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah atau dengan abu atau debu dan sebagainya tadi yang udah menyerap lendir gitu. Nah, itu kalau dia itu menjilat, anjingnya itu menjilat bejana. Menjilat bejana itu maksudnya anjing itu minum dari bejana, ya, bukan artinya menjilat-jilat wadai atau menjilat-jilat bejana dari sisi sampingnya dan sebagainya, tidak. Menjilat tina itu maksudnya dia itu adalah minum, karena anjing itu minumnya dengan cara menjilat-jilat itu kan itu. Kucing, anjing sama kan itu. Nah, itu etika, sebenarnya etika Islam ya mengajarkan bahwa sebenarnya manusia itu tidak layak untuk minum bekas dari ya air minum yang sudah diminum anjing gitu loh. Ya, maka kemudian disuruh mencuci kita, salah satunya dengan tanah tadi kan itu. Nah, aslinya hadisnya itu berbicara tentang itu. Ya, bukan bicara tentang najis dalam arti syariat. Ya. Najis dalam arti syariat itu kan hanya beberapa saja, kencing ya, kemudian mani, wadi bukan mani ya, wadi ya, kencing, madi, wadi, berak, BAB, kencing, madi, wadi, berak, BAB itu kemudian darah haid gitu ya, darah nifas kan itu. Jadi intinya ada 5 itu. Jadi air kencing, kemudian madi-wadi itu jadi satu karena sulit itu dibedakan. Yang satu itu cairan yang keluar ketika lelah, yang satu lagi cairan yang keluar ketika ada rangsangan seksual itu, cairan bening itu dihitung saja. Kemudian berikutnya BAB itu kotoran manusia, kalau kotoran hewan malah tidak, kotoran manusia. Kencing juga kencingnya manusia, madi-wadi juga madi-wadinya manusia. Kemudian BAB kotoran buang air besarnya tadi ya, itu juga manusia. Kemudian ada darah haid, kemudian darah nifas kan itu.
itu yang harus disucikan itu adalah itu secara syar'i kan gitu. Adapun untuk inak yang harus bejana yang harus disucikan tadi tidak termasuk di dalam syariat tentang toharoh atau risalah bersuci, karena itu hanya etika kebersihan dan juga etika hubungan manusia dengan hewan kan itu. Ya, jadi sekali lagi itu adalah etika ajaran Islam yang luar biasa hebat di situ, yang tentu saja menempatkan posisi manusia itu lebih tinggi dari hewan kan gitu ya. Maka tidak layak yang namanya manusia kok kemudian minum dari bekas air minum bekas yang diminum oleh anjing kan gitu. Ya secara umum orang juga tidak mau lah minum anjing banyu komboran jaran begitu juga tidak mau toh biasanya, pada umumnya seperti itu. Nah, apalagi ini anjing kan gitu ya, tidak mau begitu. Apalagi kalau anjingnya tahu anjingnya kena rabies tentu saja kan tidak mau kan gitu, khawatir tertular kan gitu. Jadi airnya itu dibuang dulu dan air minumnya itu kemudian disucikan dengan cara dibersihkan dengan cara yang seperti itu kan gitu. Jadi tidak najis, air liur anjing itu tidak najis gitu ya. Dulu para sahabat itu banyak yang memelihara anjing. Ya kalau memelihara anjing itu tentu saja juga berkomunikasi dengan anjing, juga bergojekan dengan anjing, melatih anjingnya untuk berburu dan sebagainya dan sebagainya. Ya mereka itu tentu saja kalau bergaul dengan anjing, kamu sendiri tahu mesti diendus-endus, dijilat-jilat dan sebagainya, sama seperti kucing dan sebagainya itu gitu loh. Ya, anjing, kucing itu juga menjilati tubuhnya, bagi berbagai bagian tubuhnya karena ada kutu di situ, kemudian dia cari kutunya, kadang dijejaki nganggo sikil, kadang kemudian digigit, dijilat-jilat itu untuk menangkap kutu dan sebagainya seperti itu, atau membersihkan badannya. Dan tentu saja badan dari anjing tadi kan bersentuhan dengan para sahabat yang ngopeni atau ngingu anjing untuk berburu, menjaga hewan ternak dan sebagainya itu tentu saja berkomunikasi, bersinggungan dengan itu, tapi tidak pernah ada hukum yang terkait dengan itu sama sekali itu. Jadi di sini MTA berbeda dengan kebanyakan pemahaman orang-orang luar itu, yang mereka menganggap anjing itu air liurnya itu najis seperti najisnya air kencing kita dan sebagainya itu. Tetapi kita tidak menganggap seperti itu, sama sekali tidak, karena itu hanya bicara tentang anjing yang menjilat air dari bejana atau dari gelas. Ya, artinya menjilat itu dimaknai sebagai minum, tidak layak manusia minum dari bekas anjing. Nah, maka kemudian airnya dibuang, kemudian dibersihkan dengan sebersih-bersihnya dengan cara yang seperti itu tadi. Tapi tidak menunjukkan bahwa itu adalah najis secara syar'i seperti najisnya BAB atau kencing dan sebagainya. Ya, sebagai tambahan juga, kalau itu kencingnya itu bukan kencing manusia, malah kencing onta, itu Rasulullah pernah kedatangan seorang yang baru gitu ya, masuk Islam gitu, kemudian dia sakit ya, datang ke Rasulullah mohon diobati gitu ya, mohon petunjuknya diobati. Kemudian Rasulullah menyarankan supaya orang itu minum kencing onta dicampur dengan susunya onta kan itu, campur dengan susu. Setelah beberapa hari kemudian dia sembuh kan itu. Ya, artinya kencing binatang itu lebih berharga daripada kencing kita kan gitu ya. Nah, kalau kencing kita najis, malah kencing binatang tidak najis dalam konteks itu kan itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang bertanya mungkin ada kelanjutan pertanyaan, silakan diberi kesempatan dulu biar paham. Ini dari Facebook Ustaz.
Yang bertanya sudah bergabung atau belum, ya, belum tahu. Ya, mungkin bisa dilanjut pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari sisa pekan lalu dari Bu Siti Anisah Sri Wahyuni. Izin bertanya, Ustadz. Kalau mencuci dengan mesin cuci, kami bilas dulu hanya yang ada kotor atau najis yang kelihatan saja dan langsung campur sabun. Apakah secara langsung cucian selanjutnya sampai bilasan akhir sudah suci cucian kami? Mohon koreksinya, jazakumullah atas jawabannya. Ya, mau dibersihkan dulu yang kotor-kotor banget, yang ada kotoran dari bayi dan sebagainya kan ya baik, artinya tidak mengotori yang lain kan gitu. Tetapi meskipun di situ ada, apakah itu dari kotoran anak-anak atau dari darah atau apapun di situ, ya nanti kan bersih sendiri. Artinya bersih itu ya betul-betul sudah tidak nampak dari sisi bau, warna dan rasa. Ya, kalau di situ masih ada najisnya kan masih akan tercium baunya, atau warna kalau itu wujudnya darah atau tinja dan sebagainya ya akan nampak warnanya kuning atau warna merah dan sebagainya. Nah, kalau masih seperti itu ya semaksimalnya bersihkan lagi dan sebagainya. Tetapi pengalaman tentang cucian itu pada umumnya setelah dicuci katakan 30 menit, 45 menit bersih itu, karena dia juga dibilas berkali-kali dengan membilas berkali-kali ya, di rinse berkali-kali gitu. Kemudian dengan air yang baru lagi, yang lama dibuang, baru lagi, lama dibuang, itu sampai beberapa kali. Ya, ketika mesin itu berputar dengan kencang, itu kan sebenarnya seperti kita meres. Ya, kalau kita meres itu kita gunakan otot kita untuk muntir pakaian itu, ya, sehingga air dipaksa keluar di situ dengan gaya puntirnya tadi gitu ya. Nah, kalau mesin cuci itu dia menggunakan gaya sentrifugal gitu ya, dia diputar keluar begitu, putar ke arah luar begitu, sehingga airnya keluar lewat lubang-lubang kecil itu kemudian ditampung di drum yang berikutnya yang di luar itu, kemudian dibuang kan gitu. Artinya kita tidak perlu khawatir kalau itu ada najis atau apapun ya yang ada di dalam di pakaian itu. Kalau memang yang ketok-ketok secara dohir sudah dibuang dulu, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, dicuci, insya Allah bersih kan itu. Jadi itu juga berliter-liter keluarkan airnya, menggunakan airnya. Memang ada mesin cuci yang dia itu ngirit air ada, tetapi ya, banyak yang mereka itu menggunakan air yang banyak. Ya, Samsung itu juga cukup banyak menggunakan air, Modena itu juga cukup banyak. Mungkin Electrolux yang agak ngirit gitu ya air. Ya, insya Allah hasilnya sudah bersih ya. Dan bersih dari hal-hal yang sifatnya najis tadi. Nah, kalau ada najisnya tentu tadi masih menyisakan warna, bau, atau rasa. Mungkin rasa kita tidak bisa merasakannya dalam konteks itu, tetapi bau dan warnanya tetap kita bisa memilahkannya, bisa membedakannya dari najis atau bukan najis gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, untuk sisa pertanyaan pekan lalu sudah tersampaikan, Ustaz. Ya, baik, kita lanjutkan kalau sudah tidak ada yang bertanya tadi tentang anjing tadi, tidak melanjutkan, tidak. Untuk dari Facebook sementara belum ada respon lagi, tapi ini ada resen dari Bu Nino menyambung tentang pertanyaan yang disampaikan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Mohon izin bertanya ya. Tentang tayamum. Ini ya. kawan saya kan habis kecelakaan gitu, jadi kakinya itu luka, kebetulan lututnya itu retak.
Jadi oleh dokter dianjurkan tidak boleh banyak bergerak. Jadi biar perkataannya tuh cepat pulih gitu. Jadi saya sarankan kepada beliau untuk lebih baik tayamum aja, karena orang sakit itu diperbolehkan untuk tayamum gitu. Tapi dianya kayaknya nggak seret gitu. Akhirnya kadang memaksakan diri untuk ambil wudhu gitu, padahal dalam satu hari kan 5 kali harus wudhu. Akhirnya sekali kontrol lagi, yang kemarin udah hampir merekat itu jadi renggang lagi, jadi dimarah lagi oleh dokter, jangan boleh bergerak. Kalau ibu nggak bisa mengurangi gerakan, mau dikip kakinya gitu. Jadi dia ragu antara tayamum atau enggak gitu, takut enggak sah karena air ada dan dia mukim gitu. Jadi mohon tausiahnya apakah dalam hal ini boleh untuk tayamum. Terus yang kedua, bagaimana sholat dalam perjalanan. Kebetulan kemarin kan kami lagi nafar ke Jawa, jadi kami pulangnya naik kapal laut. Terus jadi selama dalam perjalanan itu di dalam kapal, kami melakukan sholat. Kalau saya sendiri itu sholat tayamum, terus jamak qashar, terus saya sholat karena kan gelombang juga gitu, jadi takut terumbang ambing, takut jatuh gitu. Jadi kami sholatnya tuh duduk di tempat tidur kami. Dengan cara kayak gitu, apakah itu udah diperbolehkan, apakah itu udah syar'i sesuai tuntunan kayak gitu, atau bagaimana seharusnya Ustadz? Kalau harus ke musola itu masih berjalan lagi ke lantai lain, terus kayaknya terbatas juga. Dan keadaan kami karena kan gelombang gitu ya kan, seolah-olah mau takut, sedangkan mau ke kamar mandi aja pegangan dinding gitu. Jadi mohon tausiahnya bagaimana seharusnya, apakah yang seperti itu tadi yang kami lakukan dengan cara duduk terus tayamum, jadi menghadapnya pun nggak tahu kemana gitu, sesuai kendaraan berjalan gitu, apakah itu udah benar. Terus yang ketiga gini, ada kawan kami itu suami istri punya usaha, jadi mereka mengelola usaha itu secara bersama, terus masalah keuangannya itu dipercayakan kepada istrinya. Jadi masalah pengeluaran apapun suaminya tuh ridho, terserah istrinya aja gitu. Begitu juga tentang amalan kayak bayar zakat, sedekah gitu. Pada dasarnya suami tuh ridho. Jadi segala pengeluaran itu yang ngeluarin istrinya, tapi itu kan uang bersama gitu. Yang ingin saya tanyakan, kan pada dasarnya manusia itu mendapatkan apa yang diusahakan, seperti di surat An-Najm ayat 39 itu, bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakan. Sedangkan selama ini kalau seandainya misalnya korban atau bayar zakat apapun itu istrinya itu atas nama dia gitu, tapi uangnya kan hasil bersama gitu. Dan pada dasarnya suaminya itu baik kok, justru lebih dermawan suaminya daripada istrinya gitu. Dalam hal ini nih bagaimana Ustadz? Apakah setiap amalan yang terutama masalah pengeluaran harta lah gitu, itu yang dikeluarkan oleh istrinya itu, apakah si suami juga mendapatkan pahalanya gitu, ataukah harus masing-masing bayar zakat sendiri-sendiri, atau bagaimana seharusnya Ustadz? Mohon tausiahnya. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Jadi tentang sholat di kapal ya, jamak qasharnya sudah betul ya. Kemudian tayamumnya juga sudah betul, artinya ketika musafir memang boleh tayamum kan itu. Kemudian mengarahnya tadi semaksimalnya seharusnya mengarah ke kiblat kan itu. Coba dibaca Al-Baqarah ayat 115.
surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ya, akan tetapi Allah juga memberikan yang seperti itu. Seharusnya memang kita menghadap ke kiblat, tetapi tentu saja kita mesti paham bahwa semua arah itu sebenarnya sama saja kan itu. Ya, maka diupayakan semaksimalnya bisa menghadap ke arah kiblat dulu. Adapun nanti kapalnya bergerak menghadap membelok begini begitu, itu sudah urusan lain ya. Timur barat itu miliknya Allah kan gitu. Jadi tidak ada masalah, boleh, tetapi upayakan awalnya itu berusaha untuk menghadap ke kiblat kan gitu. Kemudian teman ibu yang lututnya retak tadi, memang seharusnya yang benar ya digip itu supaya tidak bergerak. Itu kalau tidak digip itu justru malah salahin dokter kalau seperti itu, memberikan keleluasaan, tetapi jelas keleluasaan itu akan berakibat terhadap pergeseran posisi dari tulang-tulangnya tadi kan itu. Jadi tulang itu sama seperti daging. Ketika daging ini robek, ya maka tubuh kita itu membentuk jaringan baru. Yang pertama tentu saja menutup lukanya tadi, kemudian mengembalikan seperti semula, ya, meskipun tidak bisa 100%. Nah, begitu juga tulang kita, asal orangnya masih hidup, tulang itu ketika dia retak, ya, tidak usah diapa-apakan, tetapi digip supaya dia tidak bergeser, itu saja sudah akan tumbuh saja, sudah akan tumbuh dengan sendirinya. Sama seperti tumbuhnya daging yang menutup luka di kulit dan sebagainya itu gitu loh. Sekali lagi tulang itu sama dengan daging. Kalau daging itu robek ya karena luka, itu nanti dia akan membuat jaringan baru. Nah begitu juga tulang ketika dia retak atau patah, asal dia disambungkan dan kemudian tidak bergeser-geser, itu nanti akan nyambung satu dengan yang lain, membentuk jaringan baru lagi dan akan kuat lagi di situ. Meskipun tentu saja tidak bisa 100% seperti semula. Nah, kalau kemudian tidak digip, kemudian akhirnya bergeser-bergeser begitu karena berjalan atau jongkok, duduk atau apapun sehingga lututnya bergerak, ya itu akan memperlama kesembuhan. Karena tadinya sudah mau nyambung ya antara satu bagian dengan bagian lain, geser sedikit saja sudah putus lagi. Ya, begitu juga mau nyambung lagi, putus lagi, mau nyambung lagi, putus lagi. Dan akhirnya mungkin saja nanti akan bengkok, tidak karuan dan tidak nyaman, bentuknya juga tidak sebagus semula kan itu. Ya seharusnya itu memang pemenang dokter untuk menetapkan digip atau tidak kan itu. Ya, kalau seperti itu kan mestinya seharusnya digip dan tidak bisa disiplin kan itu. Ya sudah betul dinasihatkan supaya tayamum karena memang orang yang sakit itu boleh tayamum meskipun ada air kan gitu. Dibuka di buku Toharoh kita itu, di brosur Toharoh kita itu kaitannya dengan seorang yang dia sakit jatuh batu kemudian dia mandi junub, harusnya dia berhadas besar, kemudian bertanya kepada para sahabat, saya harus mandi atau boleh tayamum? Ternyata para sahabat semua salah menasihati, semuanya menyuruh supaya mandi. Lalu dia mandi, setelah mandi dia mati, akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyalahkan semua sahabat yang menyarankan supaya mandi tadi, kamu sudah membunuh dia kan itu. Ya, artinya orang sakit itu dapat rusyah, dia apakah dia itu mukim atau musafir, apalagi musafir. Orang sakit itu ada maupun tidak ada air dalam situasi kondisi apapun itu boleh dia tayamum kan itu. Ya, kalau mau orang musafir tidak perlu nunggu
nunggu sakit untuk bisa tayamum. Musafir memang sehat atau sakit, yang namanya musafir itu ada atau tidak ada air, yang namanya musafir itu boleh mengganti wudu atau mandi junub dengan tayamum tadi gitu. Kemudian yang ketiga tadi apa, lupa Bu? Tentang sedekah atau zakat, apakah suami juga dapat pahalanya? Nah, ya masing-masing memperoleh apa? Wa alaisa lil insan illa masa. Dan manusia itu tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Ya, sing infak istri, ya mungkin saja istrinya dapat pahala. Infaknya terus untuk pahala kok. Ya, tergantung niatnya juga kan gitu loh. Ya, kalau suami tidak pernah niat untuk bayar zakat, ya kapan dia kewajibannya zakat gugur, kemudian tidak pernah niat toh. Wes sakarmu terserah istri, karena istrinya orang bayar. Dan jadi kacau seperti itu. Seharusnya suami tidak seperti itu. Kalau kembali pada tatanan Islam, ya tetap suami itu yang pegang ekonomi, ya, sehingga dia tetap berada di makomnya, di dalam kewibawaannya. Di tengah rumah tangga modern sekarang ini, yang berwibawa itu siapa? Yang berwibawa itu yang pandai golek duit. Yang berwibawa itu nanti juga yang memegang atau mengontrol duit. Itu skop rumah tangga kecilnya itu sudah seperti itu gitu loh. Jadi suami akan kehilangan kewibawaannya kalau dia juga tidak punya kontrol soal duit. Maka wanita-wanita muslimah yang mudeng itu membiarkan suaminya yang memegang kontrol, ya, memegang kontrol tentang keuangan itu. Ya, karena yang diseru untuk jihad, diseru untuk ini itu utamanya kan suami-suami itu, bukan wanita-wanitanya kan itu. Ya. Maka itu secara mekanisme Islam sudah salah. Kalau sudah salah, ya akibatnya panjang. Di belakang kesalahan itu akan muncul kesalahan-kesalahan baru yang banyak. Mungkin saja istrinya tidak pernah membayarkan zakatnya suami, atau dia membayarkan tapi tidak ngomong, suaminya tidak pernah punya niat untuk bayar zakat sama sekali, ya jadi salah meneh kan itu. Kesalahan yang terbesar, suami kehilangan kendali terhadap rumah tangga itu, kalah sama istrinya, yang berwibawa istrinya, yang pegang duit istrinya. Ya, salah satu mekanisme sebuah negara menguasai negara lain itu antara melalui ekonomi. Ya, RRC itu menguasai Indonesia melalui ekonomi, melalui orang-orang mereka yang berada di sini untuk menguasai ekonomi. Kalau sudah menguasai ekonomi, itu tinggal satu step saja nanti, politik, selesai. Militer itu tidak ada apa-apanya, karena militer memanut politik. Nah, sekarang mereka sudah melangkah untuk masuk ke politik, untuk bahkan membentuk partai politik. Nah, itu menjadi jalannya RRC untuk menguasai betul, ya, negara manapun, tidak hanya Indonesia, di negara manapun gitu loh. Ya, jadi penjajahannya itu dimulai dari ekonomi. Begitu juga Belanda dulu ketika masuk ke Indonesia, jajahnya utamanya pertama ekonomi, kuasai ekonominya, kuasai perdagangannya. Ya, negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang punya potensi memberontak dan sebagainya, melawan dan sebagainya, dipecah belah. Ya, dibikin supaya satu saudara dengan saudara lainnya, pangeran dengan pangeran yang lainnya tidak akur dan sebagainya, atau rajanya supaya dikudeta oleh adik-adiknya, sedulurnya dan sebagainya, akhirnya pecah. Yang namanya Jogja dengan Solo pecah menjadi Jogja dan Solo, Solo dengan Pakubuwono dengan Mangkunegoro juga pecah. Jogja juga begitu, antara Mangkubuwono dengan Pakualam juga pecah dan sebagainya. Itu semuanya tekniknya Belanda. Setelah menguasai ekonomi, dia harus menguasai politik kan itu. Nah, politik jangan sampai kemudian mereka kuat seperti itu, akhirnya dipecah-pecah seperti itu. Ya, mereka sudah lebih menang dulu dalam konteks militer kan gitu, lebih kuat dulu dan sebagainya. Ya, untung kemudian para founding fathers dari negara ini kemudian mereka berpikir
jauh ke depan seperti Budi Utomo mendirikan lembaga pendidikan, termasuk di situ ada Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya. Kemudian berikutnya disusul oleh Islam modern, ya, diawali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kemudian berikutnya diikuti oleh Nahdlatul Ulama, didirikan dan sebagainya. Kesadaran untuk bersatu menguasai politik itu kemudian menjadi besar. Di samping itu dengan berimpunnya itu menjadi kekuatan juga untuk membangun militer nantinya kan itu. Dan akhirnya setelah masuk Jepang, mereka dididik secara militer oleh Jepang dan sebagainya, bisa digunakan kemampuannya untuk memberontak Belanda, mendukung kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Tapi pahami sekali lagi tadi, apakah itu skala rumah tangga atau skala kabupaten atau skala negara atau skala internasional, itu orang bisa berkuasa dengan menguasai ekonomi tadi gitu. Ya, dengan menguasai ekonomi sampai kemudian ya sudah, kita itu dulu pernah saya membaca gitu ya, bahwa di daerah-daerah yang di daerah-daerah sentral ekonomi di Indonesia ini sudah 80% lebih dikuasai oleh etnis Chinese. Bukan salahnya etnis Chinese, tetapi salahnya kita sendiri juga. Kita itu banyak harusnya mampu menghitung kekuatan yang hebat. Katakan saja dengan Rp1.000 per hari saja kita sudah bisa mengalahkan mereka sebenarnya. Tetapi nyatanya kita tidak mampu mengumpulkan Rp1.000 per hari untuk setiap orang Islam itu untuk membangun ekonomi. Ya akhirnya terjadi seperti ini. Ya, meskipun kita juga harus bersyukur kita bisa menyaksikan Muhammadiyah begitu hebat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya, membantu memajukan umat ini, dan itu ya membantu mereka menyadarkan pentingnya pendidikan, menyadarkan pentingnya ekonomi, pentingnya berpolitik, pentingnya berhubungan internasional dan sebagainya. Ya, kembali lagi, suami kalau dia kehilangan kendali pada ekonomi rumah tangga, dia akan menjadi loyo, tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, suami yang benar ya tidak seperti itu. Ya, aku yakin itu tidak ikhlas, dia terpaksa saja karena memang kalah posisinya sama istrinya, jadinya seperti itu. Tidak ada baiknya sama sekali. Kalau istrinya itu kemudian paham yang seperti itu, mestinya istrinya kemudian mengembalikan posisi suami itu ke makomnya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sehingga ada wibawa, sehingga ada ketaatan dari istri maupun anak-anak. Kalau suami tidak berwibawa, anak-anak pun juga tidak akan taat kepada suami. Karena anak-anak itu mencontoh istrinya, begitu istrinya itu mengkhianati suami, istrinya itu lebih berkuasa, lebih galak timbang suaminya dan sebagainya, anak-anaknya juga tidak akan taat pada bapaknya. Artinya bapak itu sudah kehilangan makomnya sebagai seorang leader, ya. Jadi yang seharusnya jadi anjing penggembala, tetapi justru malah jadi dombanya di sini sekarang kan gitu. Bolak-balik. Begitu Bu Nino, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan menyusul silakan monggo. Monggo, kalau ada yang bertanya terkait malam hari ini. Belum ada Ustadz Kulina. Di Facebook juga belum ada nih. Ya. Baik, kita lanjutkan, kita bahas tentang Al-Asmaul Husna. Halo. Iya, monggo silakan. Halo. Oh ya, mohon boleh nambah Ustadz, mohon diuraikan. Ini kan kakak saya yang punya usaha itu. Jadi mohon sarannya bagaimana seharusnya gimana ya dalam memanage keuangan rumah tangga itu. Bagaimana juga dengan tentang pengeluarannya, apakah harus masing-masing bayar zakat, masing-masing ngeluarin untuk sedekah gitu. Secara konkretnya bagaimana Ustaz? Jadi bisa saya sampaikan ke kakak saya gitu.
Terus tentang yang sholat di kapal tadi, kami tuh sambil duduk sholatnya Ustadz. Soalnya plafon tempat kami tidur itu tidak memungkinkan untuk berdiri. Kan rendah gitu. Jadi kami sholatnya selalu dengan duduk. Sholat kami sebagai musafir tadi dalam perjalanan dari di kapal itu. Apakah itu boleh Ustadz? Demikian mohon tausiahnya. Terima kasih. Ya, saya merasa Ibu kurang maksimal ya. Di situ sediakan musola, kemudian tidak datang ke musola. Padahal di musolanya kan juga bisa berdiri dan sebagainya. Goyang ya goyang, tetapi kan tidak membahayakan. Asal tidak ada ombak besar kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara boleh atau tidak boleh, ya boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang dikehendaki kita sebagai hambanya Allah itu kan kemaksimalan kita. Fa'idha amartukum bisya'in fa'tu minhu mastata'tum gitu. Jadi grade level yang tertinggi itu yang diharapkan oleh Allah yang kita lakukan, bukan kemudian menyerah kepada grade yang paling rendah kan gitu. Anak-anak SD saja pengen lulus kelas 6, mosok kita kembali ke pelajaran SD lagi kan gitu kan, jadi lucu kan itu. Jadi kalau bertanya boleh atau tidak boleh, halal atau tidak halal, insya Allah boleh, insya Allah halal dalam situasi seperti itu. Tetapi lain kali kalau menghadapi pelajaran seperti itu, cobalah lebih maksimal lagi. Nanti kan Allah memberikan kemudahan yang dahsyat nanti. Kalau mau keluar dari decknya itu kemudian masuk ke musola, siapa tahu nanti di sana ketemu seorang sahabat atau ketemu orang baru dan sebagainya yang mungkin bermanfaat untuk dakwah, bermanfaat untuk kehidupan dunia, maisha dan sebagainya. Semaksimalnya dulu kan itu. Ya sekali lagi kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, insya Allah boleh ya, seperti itu bisa dibenarkan dalam situasi tertentu kan gitu. Tetapi saya merasa kurang maksimal, lebih maksimal lagi kalau bisa ke musolanya. Toh tidak jauh, tidak sampai 100 meter, itu tinggal naik dek beberapa 10 meter paling dari situ ya gitu. Kemudian untuk ibu tadi prakteknya bagaimana ya, prakteknya seharusnya dikembalikan saja pada suami. Kalau idealnya penghasilan istri serahkan suami, penghasilan suami serahkan pada suami, biar dipegang suami, penghasilan istri serahkan suami, istri yang menggantungkan diri kepada suami, karena suami itu leadernya dia, komandannya dia, panglimanya dia gitu. Tapi kalau sudah berjalan begitu lama itu nanti ketika suami diserai, karena ya terus orang nyaman dia, kagok dia dan sebagainya, karena sudah lama kehilangan taringnya, kehilangan pemakomnya tadi gitu. Makanya kalau istri betul-betul sadar betul, ya caranya seperti itu gitu loh. Tapi tidak ada istri yang sekarang begitu itu, onone ya malah ngomongnya weku kan itu, diserah kayak kan gitu, model-model gitu. Jadi ya kalau perlu kamu download nanti rekaman ini, kemudian suruh dengarkan atau dengarkan bareng-bareng di situ. Barangkali nanti muncul pertanyaan, bisa bertanya lagi kaitannya dengan itu kan itu. Ya tentu istri itu sebenarnya kan anak perempuan dari seorang ayah. Nah, anak perempuan dari seorang ayah tadi oleh sang suami sudah dibeli, ya sudah dikasih maharnya, sudah dinikahi, ya gitu. Nah itu menjadi haknya suami. Ya maka untuk istri itu kan posisi suami itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari posisi ayahnya setelah berumah tangga dia itu kan gitu. Ya bahkan seandainya manusia diperbolehkan untuk sujud kepada manusia lain, aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suami, kata Rasulullah kan seperti itu, sampai seperti itu untuk mengajari istri-istri supaya memahami makom suami itu sangat tinggi di hadapannya. Dia harus memperlakukan suami seperti itu. Dan kalau suami itu adalah orang beriman, itu akan mendatangkan kebaikan saja, karena dia akan memimpin dengan keimanannya kan gitu. Ya, tidak kemudian yang seharusnya menjadi penggembala tadi kemudian akhirnya malah menjadi domba yang nggak punya kekuatan sama sekali, karena
persoalan ekonomi tadi yang akhirnya menghancurkan tadi kan gitu. Nah, kenapa istri itu harusnya penghasilannya serahkan suami? Karena hakikatnya waktunya istri, tenaganya istri, dirinya istri itu milik suami. Ya, artinya ketika dia bekerja keluar, dia itu mengambil haknya suami. Maka haknya itu harus dibayar. Hak bayarnya apa ya? Penghasilannya itu harusnya sepenuhnya untuk suami. Baru nanti suami memberikan sebagian kepada istrinya. Harusnya kan begitu. Ya. Tetapi wong itu ngono kuwi protes kabeh. Seperti itu. Nah, iya yang benar yang begitu begitu. Ya, jadi ngomong caranya ini lebih parah lagi sekarang, malah uang suaminya diserahkan istri semua. Uang suami diserahkan istri semua, istrinya yang gendam-gendem kecam-kecam tambah gendutan itu. Tetapi kemudian ketika mendengar harusnya uangnya istri itu serahkan suami semua, karena suami itu kepala rumah tangga, cemberut itu, mangkal dong kalau seorang ngaji WA, pokoknya seperti itu. Tapi itulah yang benar. Sekali lagi dia keluar untuk mencari uang, itu dia memakai waktunya suami, badan istri yang miliknya suami harus dengan izin suami. Nah kalau sudah diizini seperti itu harusnya kan dia punya timbal balik. Alias ada sebagian yang menjadi haknya istri, sebagian menjadi hak suami. Maka mestinya harta istri itu sebagian milik istri, sebagian milik suami, karena dia bekerja itu memanfaatkan waktu yang seharusnya dimiliki oleh suami, waktunya istri tadi, kemudian digunakan untuk dirinya kan gitu. Begitu Bu Nino, mudah-mudahan sudah paham. Mumet itu nanti perlu rekamannya itu. Ya itu kalau tidak segera bertobat nanti bisa saja itu suami meninggalnya nanti juga dalam keadaan dadi wedhus.